sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kan Bu? Insyaallah. Oh pantas jawabnya loh Mas. Tetap semangat Bu ya. Saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu Allah perkenankan kita untuk berkumpul kembali, bertemu kembali ya. Setahun yang lalu ya, hampir ya, nggak sampai ya. Beberapa bulan yang lalu kita bertemu di sini dan Allah panjangkan usia kita, diistiqomahkan kita tetap hadir di rumahnya yang mulia ini ya. Mudah-mudahan sehat semuanya yang hadir, sehat akalnya, sehat jasadnya, sehat batinnya, sehat kantongnya, Amin. sehat dompetnya ya. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan penerus dakwahnya Isyah hingga yaumil akhir. Ya, ini masih di bulan Syawal, di penghujung Syawal. Bentar lagi kita masuk Dzulqa'dah ya, ibu-ibu yang berpuasa sunnah menuntaskan puasa Syawalnya, semoga dimudahkan ya sampai bisa selesai 6 hari. Kalau judulnya kan apa kabar ya? Apa kabar kita setelah Ramadan ya? Apa kabar apanya Bu? Apa kabar apanya? Ibadahnya. Ibadahnya? Imannya. Apanya? Imannya. Amalnya. Saya kira berat badan. Kalau berat badan naik ya Bu ya. Fisik sehat ya, sehat jasadnya. Tadi saya bilang sehat jasadnya, fikriyahnya, kemudian rohiyahnya sehat. Nah mungkin kalau yang pertanyaannya saat ini seputar ibadah ya dengan amal, karena saat Ramadan kemarin kita betul-betul habis-habisan ya dalam beramal solih, beribadah. Biasanya seperti itu, yang tidak pernah tilawah, kemudian tilawah, yang tilawahnya biasanya biasa-biasa aja, kemudian kencang, infaknya juga kencang. Terus Ramadan kemarin gosip nggak Bu? Gibah nggak? Akhlaknya membaik ya, jadi lebih baik di bulan Ramadan. Kurang gibahnya atau bahkan berhenti sama sekali. Nggak berdusta, nggak mencela, pikiran buruknya juga dikurangin di bulan Ramadan. Nah yang ditanyakan apa kabar setelah Ramadan? Bagaimana ketakwaan kita setelah Ramadan berlalu? Karena kan Ramadan itu puasa. Tujuannya seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan kemarin mungkin Ibu hafal ayat ini karena sering diulang ya kan. Nah, sekarang juga jangan diingatkan. Jadi di situ diwajibkan puasa atas kamu dan orang-orang sebelum kamu, kata Allah, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa itu sebulan kemarin yang kita lakukan, baik puasa dan ibadah-ibadah lainnya, adalah untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa. Nah sekarang yang patut kita tanyakan untuk lebih jelasnya lagi, pertanyaan apa kabar setelah Ramadan, itu apa kabar ketakwaan kita setelah Ramadan? Apa sih Bu takwa itu? Apa takwa? Menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Itu simpelnya. Menjalankan kewajiban apa aja? Nanti panjang lagi pembahasannya. Nah, ada satu pengertian takwa yang ada dalam surah Ali Imran 133 sampai 135. Ibu kalau mau takwa, yang gampangnya lihat di situ. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang bertakwa. Jadi kalau puasa tujuannya adalah untuk menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa. Nah tadi di surah Ali Imran 133, surga yang luasnya seluas langit dan bumi diberikan untuk orang bertakwa.
Jadi ganjarannya surga orang bertakwa, Bu. Seluas langit dan bumi. Bumi ini luas banget. Ibu paling jauh mainnya kemana? Pernah ke Turki? Pernah. Pernah ke Mekah? Nah, Jaraknya jauh kan, Bu ya? Ibu kalau ke Mekah menempuh perjalanan berapa jam itu? Sampai-sampai perbedaan waktu kita dengan Mekah itu berapa? 5 jam ya? Kita dengan Qatar 6 jam. Jangankan dengan Mekah, kita dengan Jakarta aja itu 1 jam bedanya. Kita dengan Papua juga 1 jam beda waktunya karena ada jarak yang ditempuh. Luas, Bu. Ya kalau ibu mainannya di BDS ya memang segini-gini aja yuk ya. Tapi kalau ibu mainnya, ibu jalanin kelilingin Balikpapan ini aja nggak cukup sehari kan? Ya alhamdulillah saya karena ada kegiatan sosial ya, sering ikut bakti sosial, jadi keliling sampai ke Kampung Baru Ujung. Kemudian Pak Kampung Baru Ujung itu ketemu di Karyangau, dari Balikpapan Barat di Kampung Baru ketemu di Karyangau Balikpapan Baru Barat ya, Balikpapan Barat sampai ke utara. Jadi perbatasan antara Balikpapan Barat dengan Balikpapan Utara. Ya, kemudian nanti jalan lagi ke timur, itu nggak cukup 1 hari. Saya pernah bagi-bagi waktu zaman Covid dulu ya Bu ya, bagi alat penjaga itu APD, itu seluruh puskesmas di Balikpapan saya datengin. Nggak cukup sehari itu, saking ada jarak tempuh. Ini luas banget. Itu baru bicara Balikpapan. Di Balikpapan Selatan aja. Ibu tahu di Balikpapan Selatan ada berapa kelurahan? Balikpapan Selatan. Ini kelurahan apa, Bu? Damai Bahagia. Nah, ada Sungai Nangka, ada Damai Baru, ada Sepinggan Baru, Sepinggan Raya, Sepinggan. Itu baru Balikpapan. Sepinggan Baru aja itu ada berapa RT, ya kan? Di Damai Bahagia ini ada berapa RT? Luas, Bu. 62 ya. Itu Balikpapan Selatan, belum Balikpapan. Kaltim. Di Balikpapan, di Kaltim ini ada 10 kabupaten, kota kabupaten. Ibu udah datang semua ke sana, udah pernah ke Melak, Kubar. Bontang, Kutim, Berau. Bu jalan-jalan, Bu, diajak jalan-jalan ini. Rihlah. Karena di surah Al-Mulk itu kan kita diperintahkan untuk jalan-jalan, Bu. Saya pernah sampaikan gak sih? Di surah Al-Mulk ayat 11 atau ayat 15 itu. Bertebaran disuruh menjelajahi dunia kita ini. Disuruh menjelajahi. Jadi bukan hanya di BDS saja, bukan hanya di Balikpapan aja, Bu. Jelajahi bumi ini. Ya gimana mau sampai ke Turki? Ibu ke Kubar aja belum pernah ya? Sama sih Bu kalau itu. Saya belum nyampe kalau Kubar. Jadi satu-satunya kabupaten yang belum saya sampai di Kaltim ini di Kubar. Kalau Kukar, Tenggarong kan udah pernah Bu ya, Samarinda, Bontang, kalau bisa dijelajahi. Baru wakulu mir rizki famsahu ya. Kemudian wakulu mir rizki, makan makanan di situ Bu. Jadi kita itu sama Allah disuruh traveling dan kulineran. Ngomong sama suaminya Bu, ini ada ayatnya gitu. Disuruh traveling sama kulineran. Ibu makan mihun di Balikpapan dengan mihun di Samarinda aja udah beda ya kan. Ibu ke Tenggarong beda lagi nanti. Makanya disuruh kuliner supaya lidah kita ini merasakan banyak rasa. Dengan begitu kita banyak syukur sama Allah. Ya Allah, luar biasa ini ciptaan Allah ini. Mihun aja itu berbagai daerah bisa berbeda. Antara Balikpapan dengan Samarinda, ya. Kalau di Tenggarong makan mihunnya pakai kerupuk itu Bu. Kok jadi ngomongin makanan kita? Maksud saya ini kita diperintahkan untuk jalan-jalan di muka bumi, datang ke seluruh wilayahnya. Paling enggak di Balikpapan, kemudian di Kaltim, di Kalimantan. Nanti kalau sudah selesai Kaltim, ibu jelajahi Kalsel, ibu jelajahi Kalbar, Kalteng, jelajahi. Nanti kalau ibu ke Jawa udah sering kan, rumahnya di Jawa, ya. Ke Sumatera, ke Sulawesi, keliling supaya tahu. Dan kalau keliling rasain makanannya, rasain kopinya, berbeda-beda kopinya, tehnya juga beda-beda, satu tempat dengan tempat yang lain, supaya lidah kita ini kaya rasa dan semakin kaya hatinya, semakin kita banyak bersyukur kepada Allah. Nah tadi kembali ke ayat 133.
Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi dan Allah berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Bu. Bumi. Seluruh bumi, luasnya surga yang dijanjikan Allah untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di ayat 134-nya dijelaskan. Walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak ketika dia lapang maupun sempit, itu takwa yang pertama. Orang yang nggak pernah berat hatinya untuk berinfak, walaupun nggak punya uang, tapi pengen banget gitu. Ya, ada orang yang punya uang tapi nggak pengen. Begitu datang kesempatan untuk berinfak, dia punya uang tapi malas, nggak tergerak hatinya. Ada orang yang dia nggak punya uang tapi aduh pengen banget ya bisa nyumbang. Nah itu yang disebut dengan walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang dia punya keinginan untuk berinfak walaupun dia dalam kondisi sempit. Jadi lapang sempit dia tetap berinfak. Itu takwa yang pertama. Jadi kalau ibu gemar berinfak di bulan Ramadan, gemar berinfak, ya kan? Kita dididik di bulan Ramadan tuh gemar berinfak. Ya kan di RT itu Bu ya, ada sumbangan ini, ada sumbangan itu, sumbangan takjil, macam-macam, sumbangan masjid. Belum yang lain-lainnya lagi. Kalau ibu ikut komunitas-komunitas akan ada lagi sumbangan-sumbangan macam-macam. Belum di sekolah anak-anak ada infak ini, infak itu. Jangan kesel dulu ngelihat infak itu. Maksudnya infak lagi, jangan kesel dulu. Hatinya terbuka dulu. Nah dilatih di bulan Ramadan, apa kabar setelah bulan Ramadan? Masih suka berinfak enggak kita? Masih bisa nggak ngelihat peluang-peluang infak itu? Itu yang pertama. Yang kedua masih di ayat 134 wal kadzibinal ghaiza wal 'afina 'anin nas. Orang-orang yang dia mampu menahan amarah dan memaafkan orang lain. Menahan amarah, mampu memaafkan orang lain. Ibu selama bulan Ramadan Ibu selama Ramadan sering marah nggak? Nggak kan? Ramadan sayang kan? Sabar. Salah satu sikap yang dididik selama bulan Ramadan itu adalah bentar ya Bu ya. Salah satu sikap yang dididik selama bulan Ramadan itu adalah sikap menahan amarah. Ya, kita menahan amarah. Bisa gitu menahan amarah. Nah, apa kabar setelah Ramadan? Jangan-jangan baru 1 Syawal udah langsung marah-marah gitu. Karena lontong yang telat diantar. Ya. Karena opor yang basi. Karena apa lagi? Kita mampu menahan amarah kalau selama bulan Ramadan karena memang waktu itu iblis, setan yang menggoda di kerangkeng kan ya. Di penjara sama Allah. Dikandangin dulu. Nah begitu selesai bulan Ramadan masuk bulan Syawal dilepas semua. Jadi dapat teman lagi yang bisik-bisikin. Dan pintu masuknya setan yang paling tinggi itu ya, paling berat itu adalah pintu amarah. Jadi setan tuh banyak pintu masuknya. Yang paling atas, yang paling mudah dilakukan oleh setan itu adalah pintu amarah. Makanya setan tuh senang banget nungguin orang-orang sampai dia marah. Kenapa? Menahan amarah itu termasuk ciri orang yang bertakwa. Ya karena tadi orang yang dia tidak mampu menahan amarah berarti dia tidak mampu menahan bisikan setan. Jadi setan tuh nungguin kita setiap hari Bu. Dan nunggunya nggak sambil tidur-tiduran, enggak. Dia nungguin gitu. Kegiatan kita sehari-hari itu setan di samping-samping kita, di kanan, kiri, di atas, bawah. Dia dari kanan, dari kiri menggoda kita. Menunggu sampai kita mendapatkan kesempatan untuk marah. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi marah nggak bisa nahan diri, itu udah ada kipas-kipasnya setan tuh. Dia nungguin sampai kita marah. Setiap hari. Kan penyebab kita marah itu banyak Bu ya. Di rumah aja. Ya paling banyak penyebab marah itu di rumah ya kan. Entah suami, anak, tetangga, ayam tetangga ngotorin rumah, pohon mangga tetangga yang subur, daunnya jatuhan ke rumah, tetangga yang pagi-pagi udah nyetel musik kencang-kencang,
zuhur, maghrib, nggak tahu waktu, nyetel musik kencang-kencang, ya kan Bu ya? Banyak penyebab kita untuk marah. Udah pesen jauh-jauh hari sama Pak Lek sayur, nggak dibawakan pesanannya. Atau diambil sama tetangga. Banyak penyebab kita itu marah. Dan itu setan tuh setiap waktu nungguin sampai kita marah. Dan kalau kita berhasil, dia berhasil ya menggoda kita untuk marah, ya dia berhasil, sukses, senang dia. Tapi kalau ibu mampu menahan amarah, tahan, astagfirullahaladzim, 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 tahan amarahnya, nggak sampai keluar berupa pukulan ya, atau berupa makian kepada orang yang sudah bersalah sama kita. Nah berarti kita termasuk orang yang bertakwa tadi, mampu menahan amarah dan memaafkan. Ya ini satu paket, menahan amarah pasti dia akan memaafkan. Ini kan momennya masih Syawal, ibu-ibu maaf-maafan kan ya. Kayak tadi disebutkan sama Bayin ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini saya sering kupas ya. Jadi waktu ibu mengucapkan minal aidin wal faizin artinya apa Bu? Hah? Artinya minal aidin wal faizin ibu tahu? Bukan mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, kembali fitrah. Nah ini kan sering dibahas setiap bulan Syawal, setiap Idul Fitri selalu dibahas masalah ini. Ya nggak usah ngucapin mohon maaf lahir batin karena itu bukan kebiasaan itu. Diucapinnya kan begitu. Padahal nggak juga Bu. Ya ini kebiasaan yang baik. Jadi kita setiap Idul Fitri kan begitu ya. Selalu kita sandingkan mohon maaf lahir dan batin itu kan. Memang itu tidak dicontohkan dahulu ya, tapi itu adalah kebiasaan baik yang bisa kita lanjutkan sekarang. Nah, ketika kita mengucapkan minal aidin wal faizin itu artinya kembali ke surga kalau kata Gus Baha. Kenapa kembali ke surga? Karena kita ini turunannya Nabi Adam. Nabi Adam kan dulu di surga, kemudian turun ke bumi karena kesalahan. Jadi kembali ke surga atau kembali fitrah, kembali suci. Minal aidin itu kembali suci, wal faizin dan mendapatkan kemenangan. Jadi kalau ibu mengucapkan biasanya kan gitu kan. Ibu kalau nge-share tulisan belum Syawal aja sudah ada kan. Biasanya malam Syawal ketika tangan tidak mampu berjabat. Mulai kan biasanya malam Syawal itu begitu tuh, mulai ada puisi-puisi bertebaran. Saat fajar menyingsing. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Begitu kan Bu ya ucapannya? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Itu ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah ketika kita menyandingkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu bukan terjemahan ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu bukan terjemahannya minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin sendiri terjemahannya adalah kembali suci. Ya sebetulnya ada sambungannya kan ya. Semoga kita menjadi orang yang kembali suci, kembali fitrah dan mendapatkan kemenangan. Baru disambung dengan mohon maaf lahir dan batin. Jadi mohon maaf lahir dan batin ini bukan menerjemahkan minal aidin wal faizin. Minal aidin tadi kembali suci. Nah untuk kembali suci dan kembali fitrah, salah satu unsurnya adalah kita mendapatkan maaf dari orang lain. Kita nggak bisa jadi kembali suci, kita nggak bisa jadi kembali orang bertakwa kalau kita masih punya ganjalan dengan orang lain. Kalau kita masih punya hutang zolim sama orang lain, kita pernah menzolimi orang, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, pernah menyakiti hati orang lain, maka terganjal ketakwaannya, terganjal tadi keinginan untuk kembali sucinya. Makanya kita sambung dengan mohon maaf lahir dan batin, supaya sempurna kita. Kalau Allah Bu, ibu bilang ya Allah ampuni, tobat kita sama Allah. Allah nggak pakai syarat, langsung diampuni taubat kita. Meskipun ibu pagi ini gibah, malamnya sadar, ya Allah ampun ya Allah. Tadi aku gibah ya Allah sudah berdosa. Kata Allah, ku ampuni, diampuni sama Allah. Besok paginya ibu gibah lagi. Malamnya datang lagi ke Allah, ya Allah ampuni, diampuni sama Allah. Nggak pakai kata-kata, nggak pakai kalimat. Nggak pernah bosan Allah mengampuni. Kalau sama manusia ibu,
Hari ini ibu sakitin hatinya, siangnya ibu minta maaf, iya nggak apa-apa. Besok ibu sakitin lagi, dia masih ngomong iya nggak apa-apa. Sampai 3 kali, kira-kira dia ngomong iya nggak apa-apa terus nggak bu? Iya. Enggak, dia pasti besok diulangin lagi. Anak juga gitu kan, anak maaf ya ma, maaf ya mi, iya nggak apa-apa. Baru sekali, 2 kali iya nggak apa-apa. Kalau udah 3 kali, ya sekarang minta maaf, besok diulangin. Manusia begitu, beda. Ya memang kita bukan Allah. Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Memang sudah sifatnya Allah. Mengampuni nggak pakai ngomel kayak kita. Kita salah diampuni lagi, kita salah diampuni lagi. Tapi kan kalau manusia enggak bu. Manusia itu ya begitulah, nggak usah ngomongin manusia yang lain, kita aja. Kalau ada orang salah sama kita, ya kan. Kadang-kadang kita susah untuk memaafkan. Coba saya tanya ibu-ibu, sampai saat ini ibu masih punya nggak satu nama di kepalanya yang belum dimaafkan? Jujur bu, ada kan? Tuh, 1 atau 5 bu? 3. Masih punya nggak satu nama yang tidak dimaafkan? Semakin lama nama itu kita simpan di dalam hati kita, di dalam pikiran yang kita tidak maafkan, nggak sehat-sehat kita bu. Kalau masih punya nama yang kita pendam di dalam hati yang belum kita maafkan, ibu nggak akan sehat, baik secara jiwa maupun fisik. Jadi kesehatan fisik dan jiwa kita itu salah satu penyebabnya, salah satu unsur yang bisa membuat kita sehat adalah kita sudah tidak menyimpan satu nama yang belum kita maafkan. Kalau mau sehat, maafkan. Makanya masih masuk dia dalam salah satu ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu harus sehat fisik jiwanya, bu. Salah satu yang membuat jiwa kita nggak sehat adalah kita susah memaafkan orang lain. Makanya orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan orang lain sebelum orang tersebut minta maaf. Di dalam Al-Quran, ibu boleh cek. Kalau ibu nemukan di dalam Al-Quran, boleh kasih lihat saya. Ibu ketik, kalau Quran digital ya, kalau Quran biasa nggak ketemu. Kalau ibu pakai Quran digital, ibu ketik kata maaf. Yang muncul bukan perintah untuk minta maaf, tapi memaafkan. Di dalam Al-Quran, perintahnya adalah memaafkan, bukan minta maaf. Minta maaf ya perlu, ya. Tapi lebih mulia lagi orang yang memaafkan, walaupun orang tersebut belum minta maaf, memaafkan. Jadi kalau ada orang yang melukai hati kita, menyakiti hati kita nggak punya pilihan lain bu kecuali memaafkan dan melupakan. Melupakan kesalahannya bu ya, bukan melupakan orangnya. Melupakan kesalahannya. Jadi kalau masih ada nama yang membuat kita mengganjal ya di dalam hati, yang kalau ketemu dia itu kesal banget, itu maafkan. Kalau berat untuk memaafkan, maka bangun tengah malam, minta bantuan sama Allah untuk memaafkan orang tersebut. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Ya itu untuk kesehatan kita bu. Memaafkan itu adalah untuk kesehatan kita. Jadi ciri yang kedua, orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan orang lain. Makanya kita masih ada momen Syawal, walaupun sebetulnya memaafkan itu bukan hanya di bulan Syawal ya bu ya, tapi di bulan-bulan lain kita juga tetap minta maaf. Dan perintahnya tadi adalah maafkan, karena kalau menunggu orang lain minta maaf, kayak sering sekali pertanyaan begini, gimana kalau kita mau minta maaf tapi orangnya sudah meninggal atau orangnya sudah pindah kita nggak tahu. Nah itu kan makanya pentingnya memaafkan. Karena kalau orang yang berbuat salah sama kita nggak ketemu kita lagi, dia bingung minta maafnya bagaimana. Makanya orang bertakwa dia selalu memaafkan orang lain sebelum orang lain minta maaf. Karena supaya dia tidak terganjal. Tidak terganjal masuk ke dalam surganya. Ya bu ya. Nah yang ketiga, tanda takwa, ya, definisi takwa itu surah Ali Imran ayat 135-nya, ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, maka dia mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi ciri orang bertakwa yang ketiga bukan orang yang nggak punya dosa, tapi orang yang dia
Ingat Allah ketika dia berdosa, minta ampun dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itu ciri takwa yang ketiga. Bukan orang yang gak punya dosa, Bu. Manusia ini tempatnya dosa. Jadi kalau kita punya cita-cita pengen mensterilkan dunia ini dari dosa, itu mustahil. Karena manusia itu tempatnya dosa. Dan Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Allah punya sifat Maha Pengampun. Yang siap untuk mengampuni hamba-hambanya yang berdosa dan bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ya. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bersuci dan orang-orang yang bertaubat. Jadi kita dari pagi aja, dari pagi, Ibu dari bangun tidur sampai ini jam berapa ini? Jam 10:30. Ada berbuat dosa nggak, Bu? Kira-kira? Belum ya? Masih pagi. Sama suami, Bu, sama anak? Belum. Bangun pagi tadi punya prasangka buruk enggak, Bu? Inna ba'da dzanni ism, kata Allah. Surah Al-Hujurat ayat 11. Sesungguhnya ayat 12. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Jadi Ibu baru prasangka aja. Itu udah dosa. Baru berprasangka Ibu udah dosa. Ada prasangka nggak bangun tidur tadi? Sama tetangga, sama suami, sama saudara. Alhamdulillah kalau enggak ya, Bu ya. Jadi kita itu memang nggak bisa lepas seharian tuh dari dosa. Ya memang manusia begitu. Makanya kita bertaubat lagi kepada Allah, bertaubat. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Makanya dalam hadisnya Rasulullah, kalau dunia ini tidak ada orang yang bersalah dan tidak ada yang bertaubat, diganti dengan manusia lainnya yang dia bersalah dan bertaubat. Ya wajar manusia. Kita juga sama anak-anak begitu, Bu. Kita nggak bisa mengharapkan anak-anak itu bersih dari dosa. Karena kita ini bukan keturunan malaikat Jibril. Kita keturunan Nabi Adam. Nabi Muhammad yang juga punya dosa. Punya kesalahan. Bersalah. Jadi kalau anak-anak kita ada salahnya, ya wajar. Yang penting yang kita ajarkan kepada mereka adalah bagaimana untuk menghindari maksiat dan kembali kepada Allah, bertobat ketika kita tidak mampu menghindari maksiat itu, tergelincir. Kita kan kadang gitu, berniat nggak gibah hari ini, nggak gibah. Ketemu teman lupa dengan janjinya, ya kan? Tergelincir kita. Ya udah, manusia yang begitu. Nggak bisa kita betul-betul steril. Kita nggak bisa betul-betul steril, bersih dari dosa nggak bisa. Manusia, kita bukan malaikat. Yang penting adalah bertobat. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat 135-nya tadi dikatakan orang yang dia berbuat keji dan menzolimi diri sendiri kemudian dia mengingat Allah. Memang begitu manusia. Nanti dia sekali maksiat kemudian dia mengingat Allah. Nah yang penting dia mengingat Allah kemudian dia bertobat, berjanji tidak mengulanginya dan mengganti dengan perbuatan baik. Seperti itu. Itu Bu ya. Jadi ada 3 ya, definisi dari takwa. Orang yang berinfak ketika lapang dan sulit sempit, orang yang dia menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, orang yang ketika dia berbuat salah dia mengingat Allah, bertaubat dan tidak mengulangi. Ya. Nah, tapi dalam perjalanan kita menjaga takwa ini mulai dari Ramadan sampai ke Syawal. Ini berapa Syawal sih? 22 ya? 22 Syawal ya. Nah sampai perjalanan saat ini ya Bu ya, kita kan gak mudah ya menjaga takwa. Zaman Rasulullah juga seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan pengen menjadi orang bertakwa, pengen berubah, pengen jadi lebih baik dari sebelumnya, pengen bertobat, kita akan bertemu dengan satu fase yang bukan dialami oleh kita aja, tapi juga dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang namanya adalah ibtila. Ibtila itu ujian atau cobaan. Dan itu bukan hanya menimpa kita, tapi juga orang sebelum kita. Itu surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Al-Ankabut ayat 2-nya kata Allah, apakah kamu mengatakan begitu saja dirimu beriman tapi belum diuji? Nah, itu ya. Jadi kamu mengatakan aku mau berbuat lebih baik, aku jadi orang bertakwa, mau bertobat. Kita mengatakan begitu saja tapi belum merasakan ujian, belum merasakan cobaan. Ayat 3-nya, dan ujian itu bukan hanya menimpa kamu tapi juga menimpa orang-orang sebelum kamu. Ujian-ujian itu menimpa Sumayyah. Ingat Sumayyah Bu ya, wanita pertama yang syahid.
menimpa Asiyah istri Firaun, menimpa Bilal bin Rabah. Mereka mengatakan diri mereka beriman, tapi diuji sama Allah, dan ujiannya nggak main-main, nggak sedahsyat kita. Ujian kita nggak sedahsyat mereka. Mereka ujiannya nggak main-main, Bu, cobaannya. Dan cobaan itu macam-macam rupanya. Antara kita dengan kita yang hidup sekarang ini, ibu yang dari ujung bayiin sampai ujung sana, itu ujiannya berbeda-beda, nggak mungkin sama. Ada yang ujian harta, ada yang ujian fisik, ada ujian perasaan. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan itu, Bu, surah Al-Baqarah 214. Kata Allah, apakah kamu mengatakan akan masuk surga begitu saja sebelum diuji? Dan ujian itu bermacam-macam. Itu di surah Al-Baqarah 214. Yang pertama, masathumul ba'sa. Apa masathumul ba'sa? Ujian fisik. Lelah, disakiti, ya. Kemudian sakit badannya, sakit fisiknya. Kalau ujiannya Nabi Ayub kan sakit, ya. Kemudian Rasulullah dahsyat juga itu, dilempari batu, ujian fisik, ya. Kemudian lelahnya, capek, sakit. Jadi kalau di antara kita saat ini ada yang mendapatkan ujian fisik berupa sakit, apakah itu sakit perutnya, sakit dadanya, sakit kakinya, ya, ujian-ujian fisik itu yang merupakan salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada hambanya yang mengaku beriman. Yang kedua, wad-dharra. Ya, dharra itu harta, ya. Jadi ujian harta. Jadi ada orang yang fisiknya sehat, anaknya banyak, tapi hartanya kurang. Zaman Rasulullah lebih dahsyat lagi kan. Ada orang yang, kalau sekarang mungkin ada orang-orang yang bangkrut, Bu, ya. Ujiannya itu bangkrut, kehabisan harta, ya, hartanya habis gitu. Nah, kalau zaman Rasulullah, mereka harus meninggalkan hartanya di Makkah ketika mereka hijrah ke Madinah. Seperti Abdurrahman bin Auf, ya. Itu Abdurrahman bin Auf yang tadinya saudagar kaya di Makkah, nggak boleh bawa hartanya ke Madinah begitu hijrah, boro-boro mau bawa harta, ya. Mereka bisa hijrah dari Makkah ke Madinah selamat aja udah alhamdulillah. Jadi nggak mungkin membawa hartanya ditinggal di Makkah, hartanya yang banyak. Jadi orang yang tidak punya ketika pindah ke Madinah, ujian harta, wad-dharra. Atau ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun, itu kan ujian harta juga itu, habis-habisan, nggak boleh berdagang dengan keluarganya Rasulullah, orang-orang. Diboikot selama 3 tahun. Ya kalau kita ujian hartanya ya paling akhir-akhir bulan, ya kan, Bu, ya. Itu. Jadi kalau kenapa makanya kita kemarin disuruh berpuasa, merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang memang dia lapar bukan karena puasa, karena memang nggak punya makanan. Supaya kita timbul rasa empati kepada orang-orang yang tidak punya. Ya kan, Bu, ya, dari imsak sampai berbuka kita menahan rasa lapar. Itu kan nggak enak, ya, rasa lapar itu ditahan. Nah, kalau kita pas berbuka masih bisa makan. Tapi orang-orang yang tidak punya, mereka berpuasa itu bukan hanya dari imsak sampai sahur, sampai berbuka, ya. Tapi sampai nanti berbuka pun ya kan nggak punya apa-apa seperti itu. Nah, orang-orang yang mendapatkan ujian harta. Itu bukan hanya dialami orang-orang sekarang. Di masa Rasulullah juga sudah ada orang-orang sebelum kita. Dan ujian yang ketiga itu adalah zulzal, ya. Jadi guncangan atau perasaan. Dikhianati, dibenci, dimusuhi, ya. Itu perasaan, ya. Ini juga dialami oleh Rasulullah. Jadi disakiti, ditinggalkan, dicemooh, digosipin. Itu ujian perasaan. Orang-orang sebelum kita juga pernah merasakan seperti Aisyah. Bunda Aisyah, istri Rasulullah, pernah digosipin orang satu kota, Bu, difitnah, selingkuh. Yang ngomongin bukan satu RT, satu kota, Madinah. Seluruh kota membicarakan. Dan bahkan di awal-awal Aisyah nggak tahu kalau dia sedang difitnah. Belakangan baru tahu bahwa dia sedang difitnah dengan laki-laki yang bernama Sofwan. Nah, itu ujian perasaannya. Kalau kita kan insya Allah nggak pernah, ya, Bu, ya, dapatkan ujian seperti itu. Jadi kalau Ibu sekarang merasakan mungkin ada yang gibahin, ada yang cemoohin, ada yang menghina, belum seberapa dibandingkan orang-orang sebelum kita. Dan kita pasti akan merasakannya. Itulah salah satu bentuk ujian.
Nah kita nggak punya pilihan kecuali bersabar, nggak punya. Sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Kita nggak punya pilihan, Bu. Jadi orang beriman itu pilihannya cuma sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Karena dia nggak akan lama, dia nggak akan sepanjang waktu. Ujian itu nggak akan sepanjang waktu. Ada masanya nanti datang satu fase yang pasti akan datang, yaitu fase tamkin namanya, pertolongan Allah. Nah kita hanya perlu bersabar sampai pertolongan Allah itu datang. Apakah datangnya besok, atau lusa, atau tahun depan, atau 5 tahun lagi, atau 20 tahun lagi pertolongannya, wallahu a'lam. Ya memang kita manusia pasti berat ya menjalani, jangan kita yang jauh dari Rasulullah. Sahabat saja ketika pertolongan Allah itu belum datang, itu mereka bertanya kepada Rasulullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Saking beratnya ujian. Di surah Al-Baqarah ayat 214 itu pertanyaannya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kemudian kata Allah, inna nasrullahi qarib. Jadi sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi kita sabar mengingat bahwa pertolongan Allah itu dekat. Biasanya pertolongan Allah itu datang ketika guncangan itu sudah semakin kencang, Bu ya. Jadi kalau ibu merasa ujiannya berat banget, aduh berat banget ujiannya, sakit hati rasanya gitu ya. Kalau ujiannya berupa perasaan sakit, disakitin tuh sakit rasanya. Kalau ujiannya sudah semakin berat terasa, berarti pertolongan Allah sudah on the way, sudah semakin dekat. Contohnya itu kalau kayak ibu kontraksi itu loh, Bu. Ya, kontraksi masih bukaan satu kan dia biasa ya, Bu ya, nggak rasanya cuma sedikit gitu, sedikit. Udah bukaan 3 kan udah mulai terasa 30 menit sekali. Bukaan 8 udah terasa 5 menit sekali gitu kan, Bu ya, udah semakin kencang. Kalau bukaan 10 udah nggak pakai jeda kan, Bu ya, sakit sekali kontraksinya, sakit gitu. Sampai-sampai ibu kan bilang sama suami, udah ya Mas, ini yang terakhir ya. Udah ya Mas, gak hamil lagi ya setelah ini. Saking beratnya ibu rasakan itu ujiannya, kontraksi. Ya kan, Bu? Tapi begitu dokter membantu kelahiran atau bidan, kemudian lahir bayi yang lucu, dengar suaranya oe gitu, ya kan? Ibu udah hilang kan sakitnya? Hilang gak sih, Bu? Hilang. Ibu ingat rasanya sekarang bagaimana? Enggak kan? 6 bulan anaknya tiba-tiba hamil lagi. Kata bidan yang dengar, loh katanya nggak mau hamil lagi, Bu. Lupa rasa sakitnya karena udah mendapatkan nikmat, dapat pertolongan Allah. Sama, Bu. Jadi kehidupan kita ini kita pasti akan diuji. Sabar aja jalaninnya. Kalau ibu merasa ujiannya udah semakin berat, nggak kuat lagi, ya Allah gitu. Berarti pertolongan Allah sudah semakin dekat. Jangan putus asa. Nah, 3 kuncinya menjalani ibtila tadi supaya bisa sabar. 3 kuncinya, la tahzan, la tayas, la taqlaq. Ada semua dalam Al-Quran. La tahzan, apa, Bu? Jangan sedih, jangan kecil hati. Itu seperti contoh ketika Abu Bakar dengan Rasulullah hijrah ya di Gua Sur. Kemudian Abu Bakar khawatir, ya cemas, takut kalau musuh itu bisa melihat. Kata Rasulullah, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jangan sedih, jangan kecil hati. La tahzan. Jadi dalam proses ibu menjalani ujian ibtila tadi sampai mendapatkan tamkin atau pertolongan Allah, maka kuncinya la tahzan yang pertama. Yang kedua, la tayas. La tayasu mir rohillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Tapi ibu-ibu sih nggak putus asa ya, alhamdulillah sampai saat ini sehat semua, ya masih hidup, masih membersamai keluarga. Ya banyak orang-orang yang putus asa begitu menghadapi ujian-ujian. Kan kita ngelihat bagaimana di berita-berita, Bu ya, orang-orang yang mengakhiri hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhi dari sikap yang seperti ini ya. Nauzubillah min dzalik, karena ini bukan sikapnya mukmin. Gak boleh putus asa. Kemudian la taqlaq. Jangan ragu atas pertolongan Allah. La taqlaq ini kita belajar dari ibundanya Nabi Musa yang yakin dengan pertolongan Allah. Kita belajar dari Bunda Aisyah yang juga yakin dengan pertolongan Allah. Walau difitnah orang satu kota, tapi tetap percaya bahwa Allah akan mendatangkan pertolongan.
3 kuncinya Bu ya. Jangan sedih, jangan kecil hati, jangan putus asa, dan jangan ragu. Nah kalau kita sudah mampu semua ya melewati ini semua, maka janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu ada dalam surah At-Tolak. Janji Allah kepada orang bertakwa ada dalam surah At-Tolak. Ayat 2 yang pertama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu yang pertama. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar. Seperti apapun masalah yang kita hadapi, Allah akan berikan jalan keluar. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar bahwa masalah kita udah selesai karena Allah yang bantu. Jadi jalan keluar itu dari Allah, bukan dari siapapun, dari Allah. Cuman kita mungkin mendapatkan pertolongan dari orang lain perantara, tapi itu adalah pertolongan Allah. Yang kedua dalam ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari pintu yang tidak diduga-duga bagi orang bertakwa. Nah orang yang bertakwa, kalau pedagang itu bertakwa, dia yakin dengan ini Bu ya. Dia mau bayar SPP anaknya. Dia jualan sayur ya di pasar. Jualan sayur, jualan aja gitu. Orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari pintu yang tidak diduga-duga. Besok sudah harus bayar SPP, dia jualan aja, pasrah aja sama Allah, ikhtiar dia jualan. Bisa jadi bayar SPP-nya bukan dari hasil jualan sayurnya, mungkin dari rizki yang lain. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu mendatangkan rizkinya dari cara yang mana. Kadang-kadang kan bisa nggak ya? Kayak apa ya caranya? Kalau kayak apa caranya itu Allah aja yang maha tahu. Ibu pengen berangkat haji, ibu pengen umroh, ya kan gitu. Kayak apa ya caranya? Kayaknya nggak mungkin kalau dari penghasilan harian. Ya kerja aja pokoknya, usaha aja dari penghasilan harian itu. Nanti caranya Allah yang berikan, yang paling tahu caranya. Entah ada orang yang tiba-tiba ngasih jalan ke sana, wallahu alam. Caranya kita juga nggak bisa bayangkan cara yang Allah berikan kepada kita untuk mengabulkan keinginan kita, gitu Bu ya. Kemudian yang ketiga di ayat keempatnya, ya ja'allahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha ya ja'allahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya. Pengen ini dimudahkan oleh Allah. Walaupun ada kesulitan dikit, tapi akhirnya sama Allah dimudahkan. Ya, yang terakhir, wa yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajro. Surah At-Tolak ayat 5. Di ujung-ujungnya Bu ya, bukan di awal-awalnya. Jadi di ujung ayatnya dia. Orang-orang yang bertakwa akan diampuni kesalahannya dan diberikan pahala yang besar. Nah, itu 4 janji Allah bagi orang yang bertakwa. Nah, apakah kita sudah bertakwa saat ini? Lihat bagaimana ibu menghadapi masalah. Kalau ibu menghadapi masalah ngelihat rumitnya aja, berarti belum bertakwa. Tapi kalau ibu melihat masalah itu, ya ja'allahu makhraja ya. Nanti Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan mudahkan rizki. Allah akan mudahkan urusan. Kalau ibu punya keyakinan seperti itu, mudah-mudahan termasuk golongan yang bertakwa. Ya kan sayang ya, 30 hari, 29 hari atau sebulan lah kita puasa. Dididik kita di bulan Ramadan jadi orang yang bertakwa. Tapi setelah Ramadan, kemudian kita gampang putus asa, ya, gampang melihat sesuatu tuh dari hal yang sulit aja. Nggak yakin dengan pertolongan Allah, nggak yakin dengan kemudahan urusan yang Allah berikan. Itu ya. Jadi kalau mampu kita melihatnya dengan kacamata positif segala sesuatunya ya, jadi dilihatnya positif aja. Ini insya Allah pertolongan Allah datang. Dan ibu melihat, ibu udah umur berapa sih sekarang Bu? 40 tahun, 50 tahun kita hidup berapa kali sudah Allah mudahkan urusan kita? Urusan jodoh dimudahkan kan Bu? Iyalah, ya kan? Urusan memiliki keturunan dimudahkan, urusan menyekolahkan anak dimudahkan, urusan kita beribadah dimudahkan, urusan kita menutup aurat dimudahkan oleh Allah. Segala urusan sudah banyak dimudahkan sama Allah. Nah, orang bertakwa dia mampu melihat itu. Tapi orang yang nggak bertakwa dia nggak lihat dimudahkan urusan, lihatnya susah aja terus. Gitu. Itu gampangnya melihat tentang takwa itu seperti itu. Mudah-mudahan dijaga takwaan kita.
sampai nanti ajal menjemput, hingga Allah memanggil kita dengan sebutan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan ini nanti panggilan Allah ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel. Kita dipanggil dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanah jawab, Ustazah. Mudah-mudahan bisa dijawab. Ibu-ibu, adakah yang mau bertanya? Sedikit curhat juga boleh ya Ustazah. Silakan Bu. Kalau nggak ada, saya yang bertanya Ustazah. Tadi mengenai maaf dan memaafkan. Jika kita merasa dulu disakiti oleh seseorang dan kita memaafkan, tapi kita selanjutnya tidak mau lagi bertemu dengan orang tersebut, apakah berarti kita memaafkannya belum ikhlas gitu Ustazah? Karena untuk melupakannya nggak mudah, tapi memaafkan sudah kami maafkan gitu Ustazah. Katanya kalau belum melupakan tuh belum memaafkan, Bu. Jadi memaafkan itu ada 3. Memaafkan dan tidak melupakan. Memaafkan dan melupakan kesalahannya tapi masih mengingat orangnya. Yang ketiga, memaafkan dan melupakan seorang-orangnya. Jadi melupakan udah seperti nggak kenal lagi gitu. Ya, Ibu pilih yang mana? Yang paling ideal adalah memaafkan dan melupakan kesalahannya, tapi masih mengingat kebaikan-kebaikannya. Bisa? Insyaallah. Kalau ibu memaafkan, tapi ngelihat orang yang masih ingat, itu namanya manusia. Saya bukan malaikat. Pasti teringat. Ya. Jadi kalau ngelihat orangnya, ingat lagi kesalahannya. Yang penting adalah kita astagfirullahaladzim, ingat lagi gitu untuk maafkan gitu, mengatakan pada diri sendiri maafkan gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau sering-sering lama-lama nanti, jadi waktu itu waktu itu al-islah ya, jadi waktu itu akan mengobati, waktu itu akan menyelesaikan. Memang kalau sekarang masih susah, insya Allah berapa tahun lagi akan dimudahkan. Nah perkara memaafkan itu ya ada satu cerita yang sangat menarik ya dari Gus Baha. Jadi orang yang menzolimi dan dizolimi itu nanti dikumpulkan di akhirat. Jadi ibu sering begini nggak apa-apa lah, mudah-mudahan Allah yang membalas nanti di akhirat. Sering gitu nggak Bu? Tunggu nanti pengadilan akhirat, tunggu nanti pengadilan Allah. Ya sebetulnya pengadilan akhirat itu untuk diri kita sendiri, jadi membuang waktu kita untuk bersegera masuk ke dalam surganya Allah. Jadi ada dua orang, yang satu disakiti, yang satu menyakiti Bu ya. Nah kata yang disakiti tadi, nantilah tunggu di akhirat, aku tuntut di hadapan Allah. Nah begitu di akhirat bertemu dengan Allah, dia betul-betul tuntut, ya Allah, fulanah ini dulu menzolimi saya, aku tuntut dia di hadapanmu ya Allah gitu. Ya boleh kita menuntut itu boleh ya, kan memang nanti Allah kalau dia punya masalah dengan kita, dia terganjal kan memang. Kata Allah sebentar dulu, coba kamu noleh ke belakang, kata Allah. Dia noleh ke belakang, dilihat surga yang indah sekali Bu. Surga yang indah. Kemudian dia bertanya sama Allah, ya Allah itu untuk siapa itu? Untuk kamu, kata Allah. Kalau kamu mau memaafkan saudaramu yang sudah menzolimi, aku maafkan ya Allah, aku maafkan. Dia lupa dia dengan kesalahan. Ibu, jangankan nanti ngelihat surga yang indah, ibu di depan Ka'bah, berdiri di depan Ka'bah, ibu ingat nggak orang-orang yang menzolimi ibu begitu ada di depan Ka'bah? Ketika kita ada di depan Ka'bah itu kita cuma menangis, cuma Allahu Akbar. Ya Allah gitu. Saking kita takjubnya gitu ya. Akhirnya kita berada di depan Ka'bah gitu. Baitullah. Apalagi nanti surga yang indah sekali. Ibu lupa sudah orang yang pernah nyakiti, yang pernah hutang nggak bayar sama ibu, yang pernah ngambil haknya ibu, yang pernah yang pernah zolimi. Saking indahnya surga itu.
Kata Allah surga itu buat kamu kalau kamu maafkan dia. Aku maafkan ya Allah, aku maafkan. Ya udah masuk sana ke dalamnya. Jangan lupa diajak saudaranya. Sama-sama masuk surga. Orang yang zolim dan menzolimi sama-sama masuk surga. Nah, kenapa kita nunggu nanti pengadilan akhirat untuk memaafkan saudara kita? Kenapa nggak sekarang aja kita maafkan? Dimaafkan sekarang. Supaya nanti nggak terbuang waktunya kayak tadi. Ya, pengadilan itu sudah selesai dimaafkan di dunia, udah nanti langsung masuk surga kita semua sama-sama. Seperti itu, Bu. Bisa, Bu. Memaafkan orang dari sekarang. Memaafkan itu adalah sifatnya penghuni surga. Jadi kalau selama hidup di bumi ini, di dunia ini ibu sudah memaafkan orang lain, ibu itu seperti penghuni surga yang masih berkeliaran di bumi jadinya. Karena sudah mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan itu adalah sifat penghuni surga. Udah nggak ada iri, udah nggak ada dengki, udah nggak ada amarah di sana. Maaf aja. Orang salah dimaafkan, orang salah dimaafkan. Gitu. Ya udah. Jadi kalau ingat masih ada dendam, ingat surga yang tadi indah sekali itu. Ya memang berat tapi butuh latihan. Makanya kita sama Rasulullah disuruh bergaul, ketemu dengan beraneka ragam orang. Karena kalau kita selalu menghindari orang-orang ya, orang-orang yang tadi menyakiti, menjengkelkan itu, kita nggak punya kesempatan untuk memaafkan. Ya sering-seringlah. Ya sesekali boleh. Kalau ada orang yang toksik, ya udah kita hindari nggak apa-apa supaya kita sehat jiwanya. Tapi sekali-sekali juga perlu dihadapi orang-orang yang menjengkelkan seperti itu supaya kita terlatih untuk memaafkan orang lain. Kita nggak bisa dikatakan sabar kan kalau belum bertemu dengan orang yang menjengkelkan. Aku sabar kok, tapi belum ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Nanti ketemu dengan orang menjengkelkan masih bisa sabar nggak? Orang sabar tuh dia ketemu dengan siapapun dia bisa mengendalikan hatinya untuk nggak marah, untuk nggak kesel, untuk nggak kecewa. Itu mengelola hati memang nggak mudah ya Bu. Makanya dia termasuk jihad kan, mujahadah li nafs. Jadi melawan hawa nafsu diri kita sendiri, melawan amarah kita sendiri. Ya memang perlu latihan. Saya juga masih berlatih. Namanya kita manusia, ya kan ya. Gitu. Makanya berkumpul bersama teman-teman seperti ini dengan circle yang baik ya, bisa saling mengingatkan. Jadi kalau ketemu teman, kita mau lagi panas nih, lagi marah, cerita ke teman, kata teman, ya udah maafkan gitu kan kayak disiram air sejuk. Ya kalau ibu ketemu teman curhatin teman yang lain ke teman yang oh ya memang begitu tuh, jadi tambah marah kita. Makanya carilah circle yang dia baik ya, yang nggak suka ngompor-ngompori. Kita juga jadilah circle yang baik, bukan circle yang suka ngompor-ngompori. Kayak tadi kan, karena setan itu selalu menunggu celah seseorang itu berbuat marah, celah orang itu marah. Jadi kalau ada celah, makanya kita butuh teman yang baik. Teman yang baik, karena yang satunya setan ya Bu ya. Jadi kalau kita sedang marah, teman yang baik itu akan ngeredakan. Karena di sini sudah ada setan yang ngipas-ngipasin. Jadi jangan jadi teman yang seperti setan. Kalau kita mau marah, ada setan di sini yang ngipas-ngipasin supaya marah. Kita jangan jadi teman yang seperti setan. Jadi teman yang meredakan amarah. Itu teman yang baik. Jangan yang ngompori. Iya memang begitu tuh. Perlu teman kan untuk datangin, nah gitu. Ya Bu ya. Memang kita kelihatan seperti teman yang setia begitu, tapi jadi sebetulnya seperti jadi setan yang ngipas-ngipasin untuk kita marah. Marah itu pintu masuknya setan Bu ya. Segala macam maksiat bisa terjadi kalau kita dalam kondisi marah. Makanya perlu dikendalikan. Dikendalikan. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi, Ibu-ibu? Iya, mau tanya nanti bingung pertanyaannya. Ustazah mau nanya, tapi bingung ini pertanyaannya kayak apa buatnya nih. Ustazah, kalau orang yang memutus silaturahmi itu yang seperti apa sih Ustazah? Apa Mbak? Memutus silaturahmi itu yang seperti apa sih?
silaturahim itu sebetulnya kan antara orang yang satu rahim ya, tapi sekarang sudah kita maknai lebih luas lagi dengan orang yang tidak punya hubungan rahim ya, tidak punya hubungan keluarga juga menyebutnya silaturahim. Kalau yang disebut memutus silaturahim yang ada catatannya itu adalah yang tadi dengan hubungan keluarga ya Mbak ya. Kalau dengan manusia, sesama manusia biasa ya sebetulnya kalau kita memutus silaturahim banyak yang kita putus, kalau di situ rezeki juga kita putus karena bisa jadi orang yang kita putus hubungan tadi, hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan ya, itu adalah orang yang menjadi jalan rezeki kita. Jadi bisa jadi salah satunya itu. Jadi kalau kita memutus silaturahim, nyebutnya apa ya? Memutus hubungan lah ya. Memutus hubungan ya kalau di bahasa Indonesia kan sekarang udah jadi silaturahim nggak apa-apa. Jadi dengan manusia lain ya, bukan yang ada hubungan keluarga maksudnya kan ya. Dengan manusia sesama manusia biasa, yaitu tadi kita jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dia dan dia juga kita memutus kesempatan dia mendapatkan kebaikan kita. Ya itu aja sih. Kalau yang panjang umur itu untuk janji Allah untuk yang tadi ya silaturahim yang dalam makna sesungguhnya. Jadi dengan orang tua, dengan saudara seperti itu. Kalau dengan manusia ya paling itu kita kehilangan beberapa kebaikan-kebaikan. Terima kasih Ustazah. Iya. Kalau nggak punya alasan ya memang sebaiknya jangan sampai punya musuh ya Bu ya. Kita itu kan diperintahkannya untuk memperbanyak teman, memperbanyak orang-orang yang nanti mungkin bisa bersaksi untuk kita di akhirat gitu. Sebaiknya jangan memperbanyak musuh, kecuali kita punya alasan tertentu seperti itu. Ya, wallahu alam. Ada lagi ibu-ibu? Baik, sepertinya tidak ada lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nina atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan kepada kami semua menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian pagi hari ini. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.